Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami menyaksikan Dialog Khusus. Kembali lagi kita berbincang, tadi sedang membahas tentang love style ya Pak ya. Nah ada 3 lagi yang belum disampaikan nih Pak, ada apa aja love style ini? Love style yang 3 lagi itu ada, salah satunya adalah agape ya. Agape. Agape. Jadi di agape itu dia orang yang senang berkorban untuk orang lain lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia mencintai orang lain karena dia memang senang berkorban kepada orang lain gitu. Nah sebetulnya style cinta yang seperti apa yang baik untuk, jadi jangkanya bukan jangka pendek ya, tapi jangka yang panjang gitu, untuk selamanya misalnya. Ya, baik. Kalau untuk style cinta ini sebenarnya kan seperti kepribadian gitu. Jadi orang itu bisa cocok-cocokan ya. Ada yang orangnya ambisius, kemudian dia menikah dengan orang yang katakanlah kurang ambisius, kan itu ada ketidakcocokan ya. Berarti nanti kan di dalam rumah tangganya itu konfliknya sekitar itu gitu ya. Kok kamu malas banget sih gitu kalau kata yang orang ambisius. Kamu kok nggak ada tujuan apa-apa gitu lah kurang lebih ya. Tapi kalau sama yang kurang ambisius, ngatain yang ambisius kan, kok kamu nggak bisa santai dikit sih gitu kan. Jadi emang ada cocok-cocokan kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kita stylenya eros gitu ya, yang nafsuan gitu kan, yang emang libidonya tinggi gitu, kemudian melihat sesuatu itu dari kecantikan, dari biologis, pasangan kita juga sama eros, itu kan berarti cocok ya istilahnya gitu. Nah tapi kalau misalkan masalah itu kalau ada yang tidak cocok, nah, misalkan kasus kemarin inisialnya D ya, atau boleh sebut nama D? D aja ya inisialnya ya. Ada kasus di Jember kalau tidak salah, itu seorang pemuda dia menipu banyak ukti. Dia daftar ke ta'aruf gitu kan, daftar ta'aruf, karena kan kalau di ta'aruf kita bisa memanipulasi CV gitu ya. CV-nya dimanipulasi, dia ustadz mana lah gitu kan. Kemudian ketika bertemu perempuan, malam pertama langsung dicerai gitu kurang lebih. Kemudian operasi pertamanya berhasil nih, nah, dia daftar lagi ke ta'aruf gitu kan, menggunakan CV lagi, nikah dengan perempuan, operasi pertama langsung cerai gitu kan. Bisa jadi kan stylenya dari si laki-laki ini, dia menganggap cinta itu sebuah permainan gitu ya. Nah itu ada namanya stylenya ludus gitu. Biasanya playboy yang kayak gitu kan, terkait skill untuk mendapatkan perempuan itu kan, cinta itu, oh kalau saya misalkan ngomong gini dia bakal kayak gimana sih responnya, kurang lebih kayak gitu kan. Itu juga cinta sebagai permainan. Dan juga ada style eros di sana, dia menikah itu hanya untuk nafsu gitu kan. Nah tapi di sisi lain, di si perempuannya, style si perempuannya ini bisa jadi dia pragmatis. Kalau saya udah umur sekian, menurut agama itu bagusnya menikah, menyempurnakan agama. Kemudian saya melihat laki-laki yang kurang lebih bisa dijadikan imam. Nah ketika laki-laki itu bisa dijadikan imam, saya tunggu apa lagi? Udahlah saya menikah gitu. Makanya yang ta'aruf ini gampang banget dia untuk menikahnya gitu kan. Nah taunya ketika mereka berdua bertemu gak cocok gitu, karena motifnya beda. Yang satu ingin membangun agamanya, kalau yang satu lagi dia hanya ingin memuaskan hawa nafsunya gitu kan. Nah itu yang nggak cocok, itu nggak langgeng, sudah jelas gitu. Nah jadi kalau yang langgeng itu memang yang banyak ada peribahasa gitu ya, cinta itu saling melengkapi gitu ya. Nah, jadi katanya si orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita itu, dia bisa lebih mudah untuk berbaur dengan kita gitu ya. Jadi kita punya karakter yang berbeda nih gitu, kita saling melengkapi, katanya seperti itu. Tapi kenyataan enggak ternyata gitu. Jadi cinta itu biasanya harus memiliki kesamaan di antara pasangannya gitu, supaya dia bisa langgeng gitu. Nah berbicara soal tadi style cinta ya, kemudian saya ingin balik lagi mungkin ke dimensi cinta ya. Di dalam dimensi cinta ini ada perubahan di dalam rumah tangga gitu ya. Di dalam rumah tangga kan awalnya kita ini ingin seseorang itu karena kecantikannya gitu kan, atau karena kegantengannya gitu kan, kita suka sama orang gitu. Nah itu namanya passionate love, kita balik lagi ke yang tadi.
Kemudian kan kita juga kadang suka sama orang itu karena dia nyaman kalau diajak bicara gitu. Orangnya pinter, kalau saya ada di sana saya merasa terbantu gitu kan, kurang lebih. Kemudian dia juga punya hobi yang sama, obrolan kita juga nyambung gitu karena kita punya kesukaan yang sama gitu kan. Itu adalah companionate love. Nah, masalah di sini kenapa tema tentang cinta ini harus diangkat gitu ya. Karena banyak anak muda yang dia passionate love-nya sangat tinggi dan dia tidak terkendali gitu. Ketika dia pacaran lah katakanlah, waktu SMA atau waktu kuliah, dia merasa orang yang lagi menggebu-gebu tuh pacarannya tuh, hubungan ini akan bertahan selamanya gitu. Makanya di sini perempuan banyak yang jadi korban ya. Kalau perempuan mungkin korbannya, masalahnya keperawanannya mungkin diambil sama si laki-lakinya karena wah ini cinta mati lah gitu, dia juga pasti cinta mati lagi sama saya gitu kan, dan ngerasa sampai akhir gitu, bakal ngerasa sampai akhir cinta buta gitu. Dan nggak sedikit kasus yang seperti itu gitu, karena perasaan kita itu kan mudah terbawa momen ya. Momennya lagi malam-malam terus ada lilin, ada apa gitu ya, romantis gitu, atau dikasih baju mahal gitu kan, kita juga mudah terbawa momen gitu. Jadi logikanya nggak jalan pada saat itu, passionate love-nya sangat tinggi. Wah, langsung aja itu dihabisin cinta sampai mati itu di sana gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu ada companionate love gitu kan, yang tadi balik lagi. Nah, masalah dari kedua jenis cinta ini, mereka tidak menggunakan batasan di dalamnya gitu. Artinya di sana tidak dilengkapi dengan komitmen kan. Kalau yang tadi yang passionate kan, dia ketemu yang ini cantik, ketemu yang lain cantik, kan dia bisa pindah ya. Iya. Gitu. Gak puas ya. Iya. Itu si cewek yang ngasih keperawanannya ke yang laki-laki itu kan dia nggak tahu aja kalau laki-lakinya belum ketemu yang cantik yang lain gitu kan. Nah gitu. Artinya kan kalau sebelum ada janur kening melengkung itu jangan dulu dikasih gitu kan ya. Karena itu bisa berbahaya gitu, bisa merusak diri sendiri juga. Nah, di sini kemudian ada juga yang companionate love juga kan, dia merasa nyaman, ujung-ujungnya kan kita nggak tahu si lakinya kan motif dia ngedekatin si cewek ini merasa nyaman ini apakah ujung-ujungnya ke sana gitu kan, atau memang tulus untuk companionate love-nya gitu kan. Nah, di sini memang tetap meskipun cinta gitu ya, tapi logika itu tetap harus dijaga gitu, karena kita nggak bisa loh anak muda gitu ya, masa dikasih semua gitu. Nah, itu yang harus dikasih tahu ke adik-adik kita mungkin yang ada di perkuliahan atau di SMA gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali dengan perbincangan yang jauh lebih menarik. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.